Oke, selamat sore. Salam jumpa kawan-kawan dimanapun berada. Merdeka. Sore ini kita lagi lesehan bersama kawan-kawan semua. Setelah kita monitoring kebun Prospera di Sekeletek, jadi kita lagi lesehan bersama Bang Ketua Prospera Kabupaten Melaka ini, Bang Rudi Nahak. Ini Bung Alex Mesak. Siap. Ini salah satu serikandi hebat dari Kada ya. Siap. Debbie, terus ada kawan satu di sana, Kens dengan Bung Tony. Kita lagi seruput kopi darat di kebun tani Prospera Kelepek. Jadi ini abang, saya mau tanya saja orientasi ke depan seperti apa, supaya kemudian ini menjadi satu inspirasi tersendiri untuk petani-petani milenial. Bagaimana kita membangkitkan kembali semangat pemuda untuk bekerja untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Kebetulan ada Bang Ketua di sini. Kira-kira orientasi kebun Prospera ini ke depan seperti apa? Kemudian selain Prospera memfokuskan atensinya kepada pertanian, juga di sektor perikanan juga. Kira-kira orientasi ke depan seperti apa? Tanggung jawab Prospera sebagai organisasi kemasyarakatan untuk bagaimana meningkat kembali ekonomi masyarakat seperti apa? Sambil kita seruput kopi ini, kita lihat diskusi kita. Luar biasa, terima kasih yang Bara. Ya, Bang. Jadi kalau terkait dengan Prospera untuk saat ini lagi concern di dua sektor ya, pertanian dan perikanan. Kenapa dua sektor ini kita konsentrasi? Kita terlebih kita lebih menyoroti terkait dengan potensi ini. Makanya lagi sementara kita lagi bangun gerakan, kita lagi jalankan untuk bagaimana bisa mandiri secara ekonomi. Ini lagi kita jalankan sehingga anak muda itu dia bisa terhindar dari tantangan buruk dalam situasi sosial di kehidupan masyarakat, karena pandangan orang tua ini kan selalu menyudutkan anak muda. Pandangan orang tua selalu mengatakan tidak ada kerjaan, jadi selalu di stigmatisasi seolah-olah anak muda itu tidak punya potensi untuk kita kembangkan. Lalu ada persepsi buruk ya terhadap anak muda. Iya. Nah, makanya saya salah satu anak muda juga tidak ingin potensi ini kita sia-siakan. Terkait dengan konsentrasi ini kita, karena secara sumber daya kita ini sumber daya pertanian ini sangat luar biasa. Lahan-lahan kosong itu terlalu banyak dan kita tidak manfaatkan untuk ekonomi. Dalam hal ini bisa ada penghasilan minimal, bisa peningkatan ekonomi bagi anak-anak muda, atau mungkin yang jauh lebih bagusnya untuk keluarga. Untuk saat ini kita lagi membangun kelompok binaan, kita sudah berapa 3 kelompok ya, sudah kita intervensi. Tadi kita masuk sekarang di apa namanya, di kebun Prospera Desa Lelekan. Itu yang dikerjakan oleh anak-anak muda. Nah, kita sementara memfasilitasi mereka jadi untuk bisa memperlancar depan mereka. Saya Ini Bapak. Terus kemudian juga ada juga yang sementara di tempat kita, nah kita memfasilitasi pemilik dengan peralatan yang seadanya. Ini ke depan kita akan kembangkan lagi dengan potensi kita. Kenapa di konsentrasi? Karena apa ya? Karena kita tahu di Melaka ini sayur-sayuran segar itu masih ekspor di padahal kita tidak sadar kalau kita ini punya potensi yang tidak mengharapkan lagi hasil bumi dari daerah lain. Kita juga mampu.
Jadi kita berkomitmen bersama kawan-kawan Pospera semua, kita galang jangan mengharapkan yang lain besar dari pemerintah di belakang menyupport kita, tetapi kita memulai langkah ini yang kita semangat ini sama kali. Saya berharap kawan-kawan di berbagai desa, di berbagai pelosok juga melakukan hal yang sama tanpa mengharapkan sesuatu yang besar dari pemerintah. Kita harus berusaha secara mandiri. Entah pemerintah memperhatikan atau tidak, itu karena tanggung jawab negara ya. Kalau mau serius untuk mengembangkan sektor pertanian dan sektor-sektor strategis lain bagi penghasilan dari daerah, saya pikir itu sudah lebih baik. Artinya bahwa Pospera melihat ada potensi yang sangat besar yang dimiliki bagi Melaka. Oleh karena itu, inisiatif Pospera mengembangkan potensi yang dimiliki anak muda, kemudian memanfaatkan lahan-lahan kosong di Melaka, khususnya di Sekaletek, juga di bagian lima tanah di Sekaletek itu juga. Tujuannya bagus sih untuk masyarakat. Untuk saat ini ada tiga Di desa Kletek, desa Sesuai, dan desa Kletek. Desa Kletek, desa Sesuai, dan desa Kletek. Apa saja yang Pospera bantu? Yang kita bantu mungkin tidak seberapa, tetapi kita cukup berbuat. Jadi kita tidak boleh sanksi ini, tidak istilahnya, tapi kita menjadikan itu sebagai lahan garapan Pospera. Saya pikir ini aksi nyata yang dilakukan Pospera. Tidak dilihat dari berapa desa yang diberikan, tapi ini kemampuan Pospera tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat petani. Kemudian dari sektor perikanan, orientasi Pospera ke depan seperti apa? Nah, ini kalau soal perikanan ini sudah sangat menguras tenaga kita konsentrasi betul. Jadi untuk sementara kita lagi aktif mengkonsolidasi semua basis-basis kita diperhimpun menjadi basis lain Pospera, sehingga untuk memudahkan kita untuk mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, untuk saat ini kita lagi konsentrasi di beberapa wilayah pesisir, di Motadikin, terus kemudian juga Kletek, supaya kita akan memperjuangkan ini sehingga diperhatikan oleh pemerintah. Sektor perikanan itu harus kita ini bukan satu alasan ya, tapi memang sejauh ini pengamatan saya sendiri, Pospera mampu memanfaatkan jaringan-jaringan yang dibangun untuk kebutuhan masyarakat. Ini yang harus dilakukan oleh setiap orang. Kita bukan berarti tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah, tapi selagi kita bisa, kenapa kita harus diam? Nah, ini yang perlu dijaga oleh semua anak muda. Kan di sektor pertanian ada beberapa wilayah pesisir yang sudah diterapkan. Masih ada beberapa wilayah pesisir yang mungkin juga bisa Pospera melihat di Berasi, di Abu Denok, di Masjid. Mungkin bisa menjadi kawan Pospera. Nah, jadi isu yang sementara kita angkat. Nah, yang paling pertama terkait dengan kartu wilayah. Jadi setiap wilayah itu diberikan kartu wilayah. Pemerintah harus kasih Diskusi kita seruput kopinya. Oke aja. Jadi kan ada beberapa wilayah pesisir yang belum Pospera jangkau. Semacam di Berasi juga ada kapal di sana, ada nelayan di sana. Abu Denok juga paling banyak di bagian orang bilangan sepatahan masih bukan Teberek ya. Teberek. Nah, itu juga banyak nelayan, banyak kapal di sana juga. Kira-kira rencana Pospera terhadap wilayah pesisir di sana seperti apa? Itu bisa dijangkau juga atau bagaimana? Iya, kita ini karena bingung juga ya. Ya, Karena betul. kita seolah-olah diposisikan sebagai Pemerintah. Ya, jadi Itu sudah. kita yang menjadi organ perpanjangan
berpanjangan tangan dari untuk memperjuangkan hak asasi masyarakat. Jadi kadang juga masyarakat mengalami kita ya seolah-olah kita punya segalanya, apalagi uang, karena kita apa ya, prinsipnya jaringan potensi pasperan, nah kita maksimal untuk kepentingan masyarakat, memaksimalkan semua kepentingan masyarakat itu yang tujuan utama dan tujuan. Jadi dari hasil investigasi identifikasi kita bersama nelayan selama ini, terlebih di nelayan kolektif kita lakukan masuk untuk 1 tahun banyak persoalan yang kita dapatkan dan potensi juga jadi permasalahan saat ini terkait dengan penangkapan di laut ya. Ikan-ikan kita ditangkap oleh kapal Bali kan itu ikan di sini dia. Ya. Ini karena secara apa? Operasi itu dia sudah tidak bisa masuk ke wilayah kita karena itu sudah Garis tutorialnya. Ya, teritorial itu sudah tidak masuk ke pembatasan. Jadi tahun lalu ada beberapa kapal besar dan kapal jaring besar dari Bali itu kan ditangkap oleh nelayan di Mojokerto ya, Polai. Nah ini kita minta agar pemerintah juga bisa perhatikan soal potensi kita yang kita dilakukan, karena masyarakat nelayan kita di Lombok itu mengeluhkan soal itu. Ada yang mereka belum rumpun, tetapi rumpun itu dibawa oleh kapal-kapal besar. Nah, ini masalah bagi kita. Jadi kita sangat berharap ya pemerintah bisa perhatikan mereka, sehingga kalau misalnya itu pemerintah bisa, kan bupati sekarang kan pemerintah sekarang, nah, mereka apalagi mengumumkan soal suasembada pangan. Suasembada pangan itu tidak terlepas juga dari pendidikan sekarang. Jika kelihatan ini menjadi hasil yang besar untuk pemasukan keadilan, hasil tangkap itu bisa dari tuna, cangkalang, ikan suni, berbagai macam jenis ikan yang punya nilai jual. Jadi kalau pemerintah tidak memperhatikan itu sangat sulit. Setelah setahun kita masuk, nelayan-nelayan itu sangat terbantu karena bertahun-tahun pemerintah tidak. Terus untuk satu permasalahan lagi ini soal kenyamanannya, keselamatan nelayan. Itu juga Bukan fasilitas. Minimal ada Pelampung gabus itu untuk bisa berenang ya. Karena 1 bulan yang lalu baru saja ada kecelakaan perahu. Untung saja ketiga nelayan kita selamat dari kecelakaan perahunya tenggelam. Terus ketiga nelayan kita masih mampu untuk selamat berdiri berenang ke darat. Nah ini persoalan masalah karena ya kita tahu ya sudah banyak insiden yang menimpa nelayan-nelayan terus kemudian ini kita lagi galakan soal hasil penangkapan nelayan. Kita ingin nelayan kita di Kletek ini bukan di Kletek saja, tetapi kita perlu memperhatikan satu sistem pemasaran sehingga hasil tangkap nelayan itu tidak mengalami harga yang murah. Ya. Karena terus terang saja banyak pengeluhan nelayan itu di
disemena-menakan oleh kapal ini. Ya. Dengan Ini harus jumlah ada ketetapan harga. ya, Harga ada dari pemerintah. satu harga. Pemerintah harus berperaturan. Sehingga jelas. Ini kan aset mereka. Kalau pemerintah tidak masuk untuk tapi nelayan hidup biasa-biasa. Iya. Bayangkan saja nelayan yang punya ikan, kapal lele pembelinya. Tetapi kapal lele bisa bangun rumah lux, bisa beli mobil mewah, sedangkan nelayannya mendarat hidupnya biasa-biasa. Kita harus mampu memfasilitasi. Dan pemerintah juga harus tergerak hati. Ya, Kita anggap saja pesepeda sudah membuka jalan. Biar pemerintah melihat potensi sektor pertanian, sektor perikanan. Apalagi kan 1 bulan lalu Prospera membantu memberikan 200.000 nemer Ikan bandeng. ikan bandeng terhadap Nelayan. sesuai juga bantu barang tidak lanjut seperti apa misal sampai pada tingkat pemasaran itu apakah Prospera bekerja sama atau kooperatif dengan pemerintah atau kita tidak dengan pemerintah, tapi kita lagi mengupayakan untuk Membentuk hati pemerintah ya. lagi mengupayakan sehingga bisa ada akses terus kemudian apa jauh kemudian pemerintah kan lagi ya fokus ya, tapi fokusnya itu satu orang kita belum lihat mulai nyata langkah pembawaannya kedua kita lebih bagusnya pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil langsung turun ke nelayan tanya persoalan apa yang persoalannya yang dihadapi ini bisa ada langsung solusi yang diambil. Tapi kalau hanya bicara soal suasana pangan tanpa ada langkah konkret cuma hanya jadi kota kosong. Itu lebih bagusnya pemerintah ya sisihkan waktu main-main ke nelayan, tanya persoalan itu kekurangannya apa, potensinya apa yang meningkatkan ekonomi bagi keluarga. Itu penting dikerjakan karena dari penghasilan saat nelayan bisa menggunakan penghasilan untuk biaya kehidupan keluarga, sekolah anak, tetap dengan apa ya, tenaga kemudian dengan peralatan apalagi dari kekurangan dengan fasilitasi peralatan. Saya pikir jika misalkan pemerintah di Rumbaca Peluang ini memanfaatkan potensi perikanan di Laut kita ini, karena begitu banyak ikan yang dimiliki laut kita. Misalkan soal keluhan dari nelayan, soal ketidakpastian harga yang menguntungkan kapal lele itu, pemerintah coba membangun TPI. Membangun TPI ini juga sangat bagus supaya pemerataan keuntungan itu juga didapat oleh nelayan sekalian dengan kapal lele juga karena tersentral, terpusat. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Saya pikir langkah konkret yang dilakukan Prospera itu sangat bagus sekali. Kalau misalnya di Kabupaten Melaka sudah ada ikan pelelang kita nelayan-nelayan kita Akan lebih maju. ya, karena di situ akan ada SPBDN kalau saya salah yang mengatakan tetapi saat ini kita lagi upaya untuk membuat kooperasi nelayan. Di situ kita
bisa memudahkan nelayan untuk tidak capek-capek lagi harus beli bahan bakar, kemudian peralatan tangkap, lalu kita juga menyiapkan modal untuk melakukan operasi. Jadi nelayan tidak bergantung lagi untuk pinjam uang ke masyarakat, tapi dengan operasi masyarakat yang akan kita bangun bisa memudahkan kita untuk bisa menggunakan modal ya. Ini luar biasa. Kalau sampai untuk operasi nelayan ini sudah dibangun atau masih dalam bentuk perencanaan? Bukan perencanaan lagi. Sekarang kita lagi garap anggaran dasar pertama, setelah itu kita buat anggaran notaris, kemudian kita lakukan. Bila sudah ada itu, kita juga beroperasi. Berarti sementara Prosper lagi urus legalitas operasi nelayan. Luar biasa. Supaya kemudian para nelayan tidak kesusahan saat mau memperoleh modal, tinggal mengelola kembali uang kas yang ada di koperasi tersebut. Mungkin dalam waktu dekat kita akan kerjasama dengan segala baik. Seandainya saja pemerintah tergerak hati, membuka hati, saya pikir kondisi nelayan tidak akan seperti ini. Intinya ada kemauan untuk membangun daerah dan mau mensejahterakan nelayan di sektor perikanan, mensejahterakan petani sektor pertanian. Ini yang menjadi titik fokus Prosper saat ini. Ya. Saya pikir Prosper saya sempat mendengar penyampaian Bang Ketua sendiri bahwa Prosper ini bukanlah siapa-siapa juga, bukanlah apa-apa, tapi hanya alat kecil yang dipakai Tuhan untuk membantu manusia. Hanya modal semangat. Hanya modal semangat. Karena untuk manusia tidak ada kata lelah. Terus berjuang. Terus berjuang. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bung atas waktunya. Merdeka lanjutkan perjuangan. Bung Tony, Merdeka Alek, Bung Kais, Merdeka. Merdeka.